jangan takut sama tim besar. Tim kecil seperti saya sendiri, jangan sampai takut sama bayangan kita sendiri. Kita tetap bersaing sama tim besar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel, NKT channel. Orang ono kue, orang rame. Gimana kabarnya sahabat merpati hari ini? Semoga segala urusannya hari ini berjalan dengan lancar ya. Kali ini kami NKT sudah berada di kandang CP ya. CP kepanjangannya apa mas? Seturi Vision. Seturi Vision. Di sini sudah ada kru-krunya. Silakan memperkenalkan dari satu ya. Dari sebelah kiri saya dulu. Siapa mas? Kombet sebagai joki. Mas Kombet sebagai joki. Sebelahnya Mas Wate perawat. Mas Wate sebagai perawat. Sebelahnya lagi Bahdim, saya yang punya merpati. Mas Bahdim yang punya merpatinya. Yang sebelahnya Mas Arif. Mas Toyib Mas Toyib sebagai joki, sebagai joki pengganti. Sebagai joki pengganti. Joki kedua. Ini publik ini. Untuk tim CP sendiri beralamatkan di mana ini Mas Wade? Alamatnya. Alamat kalau kandangnya di Tempuran Klepu, tapi kalau tempat untuk melatihnya di Lapak Klepu. Alamat Tempuran Klepu, Kecamatan Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Nama dari tim CP sendiri itu artinya apa itu Mas Wade? Kan tadi udah disebutin Century Vision. Itu tim atas nama sendiri atau tim satu kampung atau gimana itu? Itu kalau masalah Seturi Vision itu nama lapak ya. Lapak itu kan lokasinya di apa ya, biasanya itu namanya Seturi. Itu dibuat lapak di situ maka di nama Seturi Vision. Berarti timnya itu dari satu sama lapak. Selanjutnya untuk terbentuknya tim CP sendiri itu sejak kapan itu? Siapa yang menjawab? Hakim, Mas Wade, Pak siapa? Ya, Oh ya, Mas Wade lah. Ya. Kalau terbentuknya tim CP itu kurang lebih ya 2 tahunan ini. 2 tahunan. Ya. Jadi bisa dibilang masih baru ya. Masih baru. 2 tahunan yang bentuk Mas Wade sendiri apa? Kebersamaan sama teman-teman yang lokalan sini. Oh, bersama-sama teman-teman ya lokalan sini. Berarti itu terbentuknya tim CP itu ya pertama mungkin dari kumpul-kumpul ya Mas Wade, sering kumpul, sering latihan bareng, apa gimana? Ya sering latihan bareng, terus tempatnya cuma satu tempat itu, jadi kebersamaan lah. Bersama. Ya, untuk player-playernya sendiri yang untuk menyongsong tahun 2022 yang mungkin awal tahun udah mempersiapkan berapa player ini Mas Wade yang sekarang ready? Kalau untuk persiapan 2002 kemungkinan yang sudah siap taruh 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7. Iya. Siap. Tapi masih belum muda semua. Masih belum muda. Ya, tapi siap taruh. Siap taruh. Yang sekarang lagi on Ya itu yang sekarang lagi on Raja Kecil, adiknya sama Megan Bang itu Megan 45 lah, 45 yang sudah on, yang sudah siap terbang, siap lomba. Ada 5 player. Untuk prestasinya sendiri ya. Sudah berapa kali ini? Ya kalau Raja Kecilnya itu kurang lebih 13 atau 14 podium. Raja Kecil 13, 14 podium. Ya. Mungkin untuk selain yang Raja Kecil Mas Wade ada player yang prestasinya seperti Raja Kecil nggak itu Mas Wade? Kalau player yang sudah podium itu ada, tapi sekarang udah nggak tahu kemana. Kasol on. Nggak sold out, hilang. Sold ke alam. Kembali ke asal.
Nah itu ngomong-ngomong ini kan raja kecil sendiri kan yang paling banyak itu ya Mas Ali, Mas Ali. Nah itu ngomong-ngomong raja kecil itu ternakan sendiri atau gimana itu? Apa beli atau habis dari mana? Nah mungkin kita sendiri nanti bisa korek-korek hasil dari aslinya raja kecil itu dari mana? Kalau raja kecil itu asli ternakan sendiri, tapi punyanya ini Mas Bim sama Mas Toyik. Nanti bisa dijelaskan sama Mas Bim sama Mas Toyik ya. Itu asal muasal raja kecil. Itu mungkin yang tahu silsilahnya ya Mas Bim sama Mas Toyik ini yang tahu silsilah raja kecil. Monggo. Ya sekarang Mas Bim apa nanti nunggu setelah break? Sekarang ya. Untuk raja kecil itu hasil ternak sendiri, tapi indukannya saya beli. Indukannya beli dari mana Mas? Untuk yang pejantan saya itu punya temen di Magelang atas sana. Magelang atas itu pejantannya. Terus kalau untuk betinanya itu dikasih teman. Dikasih teman. Tetangga sendiri juga itu. Ya itu keranda dari Brondong. Keranda dari Brondong. Nah, Brondong itu merpatinya punya Pak Juwa dipilih orang di sana juga, dan Brondong itu prestasinya luar biasa. Pak Juwa, iya. Pak Juwa. Halo Pak Juwa. Lanjut Mas. Itu Brondong itu kan, dia itu setiap kali event pasti dapat, pasti juara. Berarti ngambil indukan itu mungkin karena Mas Kim sendiri tertarik kok sering podium terus diambil gitu. Enggak itu. Kalau itu ceritanya panjang. Mas Jawa itu dulu punya tembakau, dia punya tembakau itu masih banyak. Ya. Terus tembakau itu dijual dianya itu cuma setawar sekitar 60 sampai 70 ribu. Ya. Nah, terus dibawa ke adik saya ini, ya. Alhamdulillah harganya masih 100 dan taruh ke atas. Ya. Mungkin untuk apa ya? Pendrama atau mungkin kasih itu anaknya Brondong yang bikinan. Alhamdulillah domba tunjungan jadi berkah juga ya Mas ya. Ya, Cindera Mata mungkin itu ya apa namanya tanda terima kasih ya. Tanda terima kasih malah jadi hobi. Untuk anakan-anakannya sendiri udah ada belum Mas? Adiknya adiknya rezeki. Ya. Itu katanya ada, adiknya juga ada, itu banyak sekali. Sebenarnya banyak itu. Hampir 10 lebih lah. Tapi yang prestasi baru. Nah, kalau anakan dari itu kalau dulu bisa sampai event itu udah bagus. Karena sebelum event itu Cedera. Ya, kadang ada yang kakinya patah, ada yang ini sayapnya patah juga, dadanya rusak. Rata-rata oposisi. Dulunya aja raja kecil saya kira nggak bisa buat event lomba. Itu kan bongkaran tiap malam Senin bongkaran, Selasa udah cedera. Tapi dari umur kok pun bisa apa ya itu namanya ketata sendiri. Kalau coba nggak cedera langsung buat event langsung juara itu. Tapi cederanya itu bilang sedikitnya itu udah 9 kali atau 10 kali ya. Tiap Selasa udah cedera. Untuk saudara-saudaranya raja kecil tuh anak-anakannya yang kalian itu kalau ada yang minat persel apa enggak itu Mas Kim? Ya, mungkin ya kalau yang udah ada di sini itu nggak pernah boleh nggak boleh dijual. Berarti kandangnya ada dua. Ada dua. Di sini sama di Trilir. Kandangnya ada dua. Berarti yang kalau udah sampai sini itu udah player-player udah nggak dijual. Not for sale. Tapi kalau yang di Trilir, kalau ada minat bisa terbang ke sana ya. Bisa terbang ke sana. Hubungi nomor di sini. Untuk raja kecil sendiri Mas Pate itu perawatannya gimana Mas Pate? Kan tadi saya juga udah dengar dari kecil itu terlalu oposisi. Karena terlalu oposisi itu pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Nah mungkin ada sedikit banyaknya ada masukan atau kesannya Mas Wade sendiri tentang perawatan raja kecilnya sendiri itu nanti bisa dijabarkan Mas Wade. Enggak, kalau untuk perawatan burung yang ada di kandang saya ini itu ya biasa, nggak pernah ada perawatan yang spesial, nggak ada. Untuk masalah penjemuran, untuk masalah mungkin kalau masalah penjemuran
waktu pas bertelur mungkin sampai sore kalau panas. Sampai cuma sore. itu. Dari misalkan kalau dari pagi dari jam berapa sampai jam berapa itu Mas? Kalau pagi itu siap jam 7 atau setengah 8 sudah keluar, sudah bersumber semua burung. Oh, dari jam setengah 8 sampai jam Habis luhur ya mesti. habis luhur. Iya. Dijemur nggak diumbar ya? Enggak. Dijemur ya? Iya, cuma dijemur. Dijemur. Di perawatannya itu dijemur dari jam setengah 8 misalkan kalau ada panas, kalau ada panas ya mesti nunggu panasnya ada ya. Setengah 8 sampai habis luhur itu untuk perawatan raja kecil dan player-player dari Mas Wate. Lombanya, ini untuk lombanya. Raja kecil sendiri udah sampai mana aja ini? Oh ya, kalau raja kecil cuman baru lokalan Temanggung aja. Baru lokalan Temanggung. Iya, belum pernah ke yang luar Temanggung belum. Kalau untuk ya event besar udah pernah ikut belum Mas Wate? Udah pernah mau dilatih tapi gagal, cedera dulu. Oh karena cedera. Iya. Mungkin ada planning ikut ke event mobilan apa-apa gitu. Ya ada. Kemarin pas event Ayla di Ngempon itu sebenarnya mau ikut. Pas di Ngempon. Iya. Ya. Tapi sudah setelan terus saya ulur bat di situ tapi enggak nyanda. Enggak. Lanjutan ini untuk pendongkrak stamina-nya. Untuk raja kecil sendiri mungkin ada jamu spesial, apa vitamin spesial, mungkin bisa dijabarkan sama sahabat-sahabat merpati biar tahu. Siapa yang mau jawab? Nah, nanti lagi tahu. Kalau masalah untuk pendongkrak itu sama sekali nggak ada ya. Mungkin cuman kalau bisa cuman setelan telur aja. Setelan telur. Iya. Jamu-jamu? Nggak ada. Nggak Nggak mau pakai burung itu dipakai jamu. Oh, berarti mantar ternyata punya kayak gitu. Iya. Karena itu kan burung kelangan saya. Kelangan itu. Oleh tiap masuk kandang kalau burung itu lagi saya umbar mesti hinggap di pundak atau kepala saya mesti. Cuman itu yang Ya. ada di hati saya ya. Kesan-kesannya ya Mas, kesan dan pesannya mungkin untuk Mas siapa? Mas Kumbet. Mas Kumbet. yang pernah menjuarakan raja kecil. Event apa yang kiranya paling berkesan pas dengan raja menjuarakan raja kecil itu? Pas itu sudah Pak Sabrahan. Oh, pas di lapasan itu ya. Ini dapat podium 1 ya. Iya. Itu pas yang pas ini jangan lebih greget. Mungkin dilihat dari lawannya atau apanya itu kan lebih kejam gitu, jadi senang gitu ya Mas ya. Mas siapa ya? Mas Toye. Mas Toy sendiri udah berapa kali dong raja kecil ini? Baru 2 kali kemarin. Baru 2 kali kemarin. 2 kali kemarin jualannya udah berapa kali itu Mas? Bukan 3 kali lah. Ya kemarin itu 2 kali joki, kemarin langsung Wah, Kan di lapak TTR ya. Pegang joki raja kecil kan 2 kali pas event Loso pertama itu. Terus saya mengerti masih apa ya? belum tahu karakter. Iya, belum paham karakternya. Awalnya yang kedua yang di event TTR itu mungkin yang udah paham sama karakter, Ya. alhamdulillah langsung diberi podium. Ini raja kecil sendiri kan podium udah 14-15 kali ya. Ya. Mungkin apakah sudah pernah ada yang nawar belum ini Mas Fagen? Kalau yang nawar sih udah banyak yang nawar. Iya. Tawaran terakhir berapa? Kalau tawaran terakhir itu kurang lebih ya 40-an juta ya. 40-an juta. Iya. Tawaran terakhir 40 juta. Kenapa nggak dikasihkan itu? Masih sayang apa mungkin tawarannya kurang cocok? Ya mungkin masih terlalu sayang sama burung. Oh, masih sayang sama Bu. Nah misalkan ada yang nawarnya lebih, gimana itu Mas Ate? Misalkan ada yang, oh kok 100 juta Mas Ate tak kasih, gimana itu? Nah, kalau kok nyampe gitu ya, Bos. yang terternak yang besar. Oh ini orangnya itu lucu Mas ini. Oh, gimana Mas? Itu sempat itu ditawar. Nah, kemarin mau saya jual. Ya. Pak ada yang nawar gitu. Ya. Saya mau jual. Tapi dia bilang kalau yang itu dijual, merpati yang di sini suruh naikin. Wah, berarti benar yang dikatakan Mas Wade tadi. Ini kelangenan. Jadi untuk saat ini belum
not for sale ya. Belum. Kalau udah ada harga yang cocok atau mungkin ada yang mau bisi-bisi bisa beli nomor yang tadi. Iya, mungkin kalau yang bisa dinego itu mungkin kalau adiknya atau kakaknya mungkin adiknya. bisa. Kalau untuk yang raja kecil kemungkinan belum. Raja kecil sendiri sekarang dijodohin dengan apa di Mas Ade? Betinanya? Oh, kalau raja kecil itu betinanya yang tahu itu yang Mas Toy atau Mas Dim yang tahu kerandanya itu, yang tahu dalamnya itu. Siapa yang mau jawab? Yang ini untuk betinanya ini tuh Betinanya ras kecil. nah, itu merpatinya masih di video juga, itu anak dari Wow. Dulu saya punya merpati namanya Wow itu Ini mau. ya namanya itu tahun berapa itu, tapi sekarang merpatinya masih itu anak dari itu. Berarti sekarang jodohnya lagi sama yang itu. Iya itu Pak. Dan untuk raja kecil sendiri ini udah tahu jodohnya dari terah. Wow, udah ada anak-anaknya belum Mas Ade? Oh, sudah dong. Sudah. Itu udah berapa Mas Ade itu anakannya raja kecil sendiri Mas Ade? Kalau untuk anak raja kecil itu kalau yang udah terbang sudah saya jodohin 2. Kalau adiknya ada 3, berarti kan 5. Berarti ada 5. Iya. Tapi sulit banget mengambil anaknya itu. Sulitnya kenapa Mas? Tiap balapan kan mesti saya tetesin. Ya. Tapi kalau netes itu kan kalau netes 2 mesti mati 1. Kalau sudah besar pasti matinya. Nggak tahu kenapa kok sulit banget mengambil anaknya itu. Belum rezekinya ya maksudnya. Dan misalkan kalau ada yang mau apa anak-anaknya raja kecil juga udah mau disoal belum itu Mas Ade? Kalau anaknya kalau Cocok regani. nominalnya cocok bisa. Bisa, Kalau bisa. anaknya, tapi Kan- kalau untuk rasanya jangan. Di kandang sini toh? Iya. Berarti di kandang sini pun kalau anakannya boleh. Boleh. Asal jangan raja kecilnya. Berarti ini ya Mas Ade ya. Iya. Kemudian banyak mitos yang mengatakan bahwa kalau burung yang lagi kerja diambil anakannya itu burungnya tidak kerja. Nah itu jangan bisa memecahkan mitos tersebut ya Mas Ade ya. Mungkin kalau hal itu saya berani menyangkal. Ya. Soalnya gimana ya? Kakak kecil tak lomba podium sambil tak ambil anaknya, tapi nyatanya masih podium juga. Nanti kan ya gimana Cukup ya? mitos saja yang Ya, seperti cukup mitos aja ya. Berarti itu sahabat merpati untuk kalau burung yang lagi kerja diambil anakannya itu mungkin buat Mas Ade sendiri mitos. Jadi semua itu tergantung kepercayaan. Pertanyaan terakhir untuk Mas Ade ya, untuk harapan dari tim CP sendiri, CP sendiri itu apa itu Mas Ade? Untuk harapan saya di tahun 2002 ini mungkin ya kekompakan tim. Kubakan tim. Semoga di tahun 2002 ini selalu podium. Kalau podium harapannya Mas Ade, semoga tim semakin kompak, semakin solid, tiap ikut event selalu podium. Amin. Mau untuk merpati kolong khususnya di Temanggung. Harapan kalau sama kesan-kesan saya itu mungkin jangan takut sama tim besar, walaupun tim kecil seperti saya sendiri. Jangan sampai takut sama bayangan kita sendiri. Kita tetap bersaing sama tim besar. Bersaing sama tim besar. Dan semoga yang nonton, tim-tim yang lain, rekan-rekan Mas Ade juga ikut terinspirasi ya dari omongan Mas Ade tadi. Ya. Ada lagi Mas Ade? Mungkin Mas Dim kalau Mas Dim, Mas mana Dim, baik? Kayak harapan buat merpati kolong Temanggung sendiri. untuk merpati kolong Temanggung di sini kita merpati itu bukan hanya sekedar hobi, tapi Ya. kita juga bisa menambah kekeluargaan, banyak teman, saudara, Temanggung besar. Temanggung satu. Ya itu tadi sahabat merpati obrolan kami bersama tim CP. Semoga dari obrolan kami tadi ada yang berguna buat sahabat merpati semua. Kalau ada yang masuk silakan dipakai. Kalau ada yang kurang masuk ya silakan bisa dari yang lain. Seperti itu ya Mas Ade? Iya. Ya. MKT Channel. Orang rame, orang rame.